percaya bahwa Tuhan telah menang bagi kita semua. Katakan amin. Ayo sama-sama kita lebih lagi untuk Tuhan. Kita kasih yang terbaik untuk Dia, Raja di atas segala raja. Sama-sama kita katakan. Namamu Tuhan,
Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menyatakan Tuhan, kalau Engkau layak Tuhan kami sembah, Engkau layak untuk kami puji Tuhan. Biar kiranya Tuhan nama-Mu lah Tuhan yang kami tinggikan. Hari ini Tuhan kami mau sama-sama Tuhan bersatu hati Tuhan. Kami mau naikkan Tuhan tangan kami Tuhan, kami arahkan hati kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Sama-sama kita angkat penyembahan kita teman-teman. Kita nyatakan ke Tuhan kalau Tuhan layak untuk kami sembah. Tuhan layak untuk kita puji teman-teman. Sama-sama kita angkat. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sama-sama kita mau lebih lagi teman-teman, nyatakan alam semesta memuji Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana bagi-Mu Tuhan. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sama-sama sekali lagi kita nyatakan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kami mau menyatakan Tuhanlah kekuatan kami. Biar kiranya setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Engkaulah Tuhan di atas segala raja. Engkau yang layak untuk kami sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau layak Tuhan kami sembah. Hosana, Hosana,
seluruhnya dalam hati kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau menjadi pusat Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. So my soul surrender to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in you. Lebih lagi kita nyatakan. So my soul surrender to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in you. So my soul surrender to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in you. Sekali lagi kita nyatakan, so my soul surrender to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in you. So my soul surrender to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust. Sekali lagi nyatakan, so my soul surrender to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in you. Like me, where will I be? Enough for your grace and mercy. My life surrender to worship you. Where will I be? Enough for your grace and mercy. My life surrender to worship you. Haleluya. Yes Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biar kiranya Tuhan, setiap hari Tuhan kami terus Tuhan ada dalam dekat-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan hati kami Tuhan, roh kami Tuhan terus Tuhan dekat-dekatan dengan Kau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Shalom JCN Youth, welcome back ke online service. Kembali lagi kita masih di Februari, tema kita itu adalah New Paradigm. Dan kita akan bahas lebih banyak lagi tentang paradigma Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita maju lebih dalam lagi, yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh kembali beribadah secara online. Biarlah Tuhan Kau yang berbicara bagi setiap kami, mengurapi setiap hati kami, agar kami boleh menerima setiap firman-Mu dengan sangat baik, dan itu boleh berbuah, dan buahnya kami boleh bagikan buat orang lain. Thank you Jesus, bless us. In the name of Jesus we pray, amen. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kasih.
Dimana kemarin-kemarin kita udah bahas tentang hidup kita, bagaimana kalau hidup kita itu, kalau orang dunia bilang hidup itu bagai roda, tapi sebenarnya Tuhan nggak pernah bilang seperti itu, karena hidup kita selalu naik bukan turun. Sedangkan kalau roda ada di atas, ada di bawah. Nah, bagaimana dengan kasih? Kasih ini juga menarik karena kasih yang dimiliki Tuhan itu berbeda dengan kasih yang diketahui oleh dunia. Teman-teman pasti tahu cerita tentang Daud dan Goliat, ya gak sih? Teman-teman pasti familiar banget dengan suatu tokoh yaitu seorang Goliat. Yang menarik dari Goliat adalah dia hanya keluar ceritanya itu di cerita Daud dan Goliat, oke? Dan begitu Goliat telah dikalahkan, Goliat nggak pernah di-mention lagi di bagian-bagian lain. Nah, seperti kayak musuhnya Avenger gitu loh. Kayak begitu itu udah selesai, ya itu udah selesai. Lawan Ultronnya udah kalah, ya udah selesai, nggak dibawa lagi gitu kan. Lawan Thanos, oke lah berseri kan, jadi dua movies. Tapi setelah itu, ya selesai. Kisah Avenger-nya mungkin masih ada, hero-nya masih ada, Daudnya masih ada. Tapi Goliat itu selesai begitu dikalahkan oleh Daud. Dan apa yang Daud terima? Luar biasa, dia dapat promosi. Nah, hari ini kita mau lihat bagaimana musuh di dalam hidup kita, bagaimana mungkin enemies, bagaimana orang-orang yang pernah membuli, menyakiti kita, itu ternyata satu media yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa promosi ke dalam kehidupan kita. Mungkin kita akan melupakan dia one day. Mungkin kita akan melewati badai itu suatu hari nanti. Tapi kita akan ketemu Goliat-Goliat di dalam hidup kita yang harus kita hadapi. Karena apa? Karena itu ada satu tujuan Tuhan menaruh Goliat di dalam kehidupan kita. Nah, kita buka dulu ayatnya dari Matius 5 ayat 44 sampai 48. Firman Tuhan berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar." Semuanya sama, semuanya dapat hal yang sama. "Bagaimana kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu? Apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Amin. Nah, kita mau highlight teman-teman di sini bahwa dunia ingat mengajarkan kalau kita dihajar, kita harus balas hajar. Jangan diem doang, bener ya. Kalau dijahatin, ya balas jahatin. Pukul balas pukul, bully balas bully, katain balas kata-kataan juga gitu kan. Aniaya balas dengan aniaya. Kita harus membalas. Tapi Tuhan mengajarkan hal yang berbeda. Di sini malah dibilang kita harus mengasihi musuh kita, bahkan berdoa bagi yang menganiaya kita. Orang yang membuli kita, kita harus berkatin. Orang yang melakukan hal yang jahat sama kita, kita harus ampuni. Wah, ini aneh banget. Tapi inilah jalan pikir Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar gitu ya. Cara-cara praktikal untuk kita mengasihi musuh kita tuh bagaimana sih? Gitu ya. Memang kesannya aneh dan susah gitu kan. Karena sifat nature kita adalah kalau kita dihajar, kita mau hajar balik. Kita dibully, kita bully balik. Kita dikatain, ya kita mau katain balik, gitu kan. So how we can love our enemies? Okay. Easy way, practical ways. Aku punya 4 cara yang kita bisa lakukan dalam sehari-hari. Nggak cuma musuh, tapi orang yang mungkin menyakiti kita, orang yang mengecewakan kita, orang yang membuli kita, orang yang kita nggak suka. Bagaimana kita show them love, right? Kasih Kristus. Okay, ada 4 cara. Yang pertama adalah kita berdoa bagi mereka. Tadi di ayat 44 dikatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu," Yesus berkata kepada setiap kita, "Kasihilah musuh kita dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita." Nah, itu yang pertama adalah berdoa bagi mereka. Berdoa senantiasa untuk setiap orang-orang yang nyebelin, orang-orang yang ngeselin, orang-orang yang bocorin rahasia kita, orang-orang yang ngomongin kita di belakang, orang-orang yang menikung kita, orang-orang yang ngambil gebetan kita. Ouch. Oke. Berdoa bagi mereka, Tuhan bilang. Kita harus mengasihi mereka dengan cara apa paling simpel, yaitu berdoa.
kita doakan mereka, kita berkati mereka, kita kuatkan mereka, kita doakan biar dia bertobat gitu kan, atau kita berdoa biar dia kecelakaan. No, jangan. Jangan. Bercanda ya teman-teman, jangan. Oke, kita berdoa agar ada damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan dia. Biar dia juga berubah hidupnya. Dia ketemukan sukacita dia. Yang pertama, very easy, pray for them. Oke. Setiap saat, setiap kita melihat mukanya, jangan diempet, jangan dimarah-marahin, jangan dimaki-maki, tapi kita doakan. Yang kedua, apa sih yang bisa kita lakukan practical ways untuk mengasihi lawan kita adalah mengampuni. Nah, ini juga menarik nih, mengampuni. Di Lukas 23 ayat 34, ini adalah cerita pada saat Tuhan Yesus disalib. Dia udah disalib, gitu ya. Tapi kita ingat masih ada tentara Romawi di bawahnya Tuhan Yesus, ya. Lukas 23 ayat 34, firman Tuhan berkata, Yesus berkata, "Ya Bapa," dia berdoa sama Bapa di saat itu ya. Ingat tadi yang pertama berdoa. "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, aku mau highlight kata ampunilah mereka. Pada saat Yesus berdoa kepada Bapa, hal pertama yang dia lakukan adalah dia minta pengampunan. Minta pengampunan buat siapa? Buat orang-orang yang menganiaya dia, orang-orang yang menyakiti dia, yaitu para pasukan Romawi yang dia lihat di bawah sana, gitu kan. Nah, Tuhan dengan direct gitu ya, nggak mikir-mikir, langsung bilang, "Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, ini juga harus kita lakukan adalah kita mengampuni duluan sebelum menunggu mungkin permintaan maaf dari mereka. Mungkin bukan kita yang salah, mungkin memang mereka yang salah. Mereka yang iseng, mereka yang usil, mereka yang jahat, mereka yang ngebully kita, mereka yang ngata-ngatain kita, mereka yang mau fitnah kita. Tapi apa yang kita lakukan sama seperti Yesus lakukan, kita harus mengasihi musuh kita dengan cara mengampuni mereka. Siapapun dia, kita ampuni mereka. Bisa gak? Susah gak? Susah banget ya. Gimana caranya? Gitu kan. Yang kita harus tahu bahwa kedua adalah mengampuni. Bagaimana cara kita mengampuni? Jangan diingat-ingat lagi apa yang dia perbuat. Hati yang sudah sakit, hati yang sudah lupa, tinggalkan. Oke? Kalau kita bawa terus, kepahitan itu malah memberatkan hati kita, memberatkan jiwa kita, bikin kita capek secara emosional maupun secara jiwa kita. So, apa yang bisa kita lakukan adalah kita tinggalkan. Let it go. Let it go. Pada saat kita meninggalkan, berarti kita mengampuni. Kita nggak empet mau lihat muka dia 100 kali, mau ketemu dia lagi, mau senggol-senggolan sama dia, mau sekelas sama dia, duduk sebelahan, mungkin Zoom-nya harus kerja kelompok barengan gitu kan. Kita nggak pernah sakit hati, kita nggak pernah males gitu ya sama dia atau sebel sama dia. Kenapa? Karena kita sudah mengampuni. Pada saat kita sudah mengampuni, berarti kita menaruh kesalahan dia itu di belakang kita. Kita tidak ungkit lagi, kita tidak omongin lagi, kita tidak perlu ingat-ingat lagi, kita tidak perlu bahas lagi. Unless dia approach kita, dia mau bahas, dia mau rekonsiliasi, monggo. We open heart, with open hands. Tapi kalaupun enggak, ya kita ampuni. Kita taruh dia di belakang, alright? Yang ketiga, kita juga masih sambung dari Lukas 23:34 tadi gitu ya. Kita harus menaruh empati kepada orang-orang yang menyakiti, membuli kita, menganiaya kita, yang ngomongin kita di belakang, yang memfitnah kita, yang menikung kita. Kita harus mengerti, menaruh empati. Lukas 23 ayat 34 tadi, setelah Yesus minta pengampunan atas mereka, Tuhan Yesus bilang, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya apa? Tuhan menaruh pikiran dia, hati dia, diri dia di pasukan-pasukan Romawi. Dia mengerti, ya udahlah Bapak ampuni, karena mereka sebenarnya nggak ngerti. Mereka cuma disuruh, mereka cuma pasukan. Disuruh salib aku, ya aku disalib. Disuruh cambuk aku, ya aku dicambuk. Disuruh kasih baju, ya aku dikasih baju. Dikasih minum, ya kasih minum. Karena mereka tidak mengerti. Yesus berusaha untuk mengerti, menaruh diri dia di dalam orang-orang pasukan Romawi ini. Nah, seberapa sering kita menuntut seseorang, lu salah. Nunjuk-nunjuk orang, tapi kita nggak pernah menaruh diri kita di dalam diri orang tersebut, di dalam pikiran orang tersebut. Kita menunjuk kesalahan orang, kita menuntut perbaikannya, kita menuntut kesempurnaan orang, tapi kita tidak pernah mengerti posisi dia.
Seorang bully itu bisa dikalahkan pada saat kita menaruh perasaan kita, pada saat kita mensupport, pada saat kita memuji balik. Kenapa sih ada orang yang ngebully? Kalau teman-teman mengerti rahasianya, sebenarnya simple. Orang yang ngebully, dia butuh perhatian. Pada saat dia ngebully, dia merasa berkuasa. Makanya dia membuli seseorang. Yang dia bully pasti yang lebih lemah, yang lebih kecil. Karena kenapa? Karena dia mau show power. Nah, ya udah kita kasih aja pujian, kita kasih power, kita kasih pengakuan. Iya, dia ngatain kita jelek. Iya, lu lebih ganteng, kamu lebih cantik. Keren deh baju kamu. Lu bodoh banget. Ya, ada beberapa hal aku bodoh ya. Kita kan mungkin nggak bisa semuanya. Let's say kita bilang, oh iya aku bodoh dalam olahraga, tapi matematika aku bagus gitu kan. Atau kita puji dia balik, ya aku bodoh dalam olahraga, mau gak lu ajarin gue olahraga? Kan lu jago banget, nih, lu bagus olahraganya. Kita balas lagi. Balas dengan kebaikan. Itulah menaruh diri kita di dalam orang lain. Satu cuplikan yang luar biasa tentang mengalahkan bully, boleh disetel. Kita akan nonton sama-sama. 1, 2, 3. Call me an idiot. You're an idiot. What'd you say? You're an idiot. You're an idiot. You're ugly. That hurts my feelings. Yeah, like I care. I'm gonna get you in trouble. Sure, short stuff. I'm taller than you. Shut up. You call me an idiot one more time and I will windmill kick your face. Like I care. Like you could do anything in those clothes. These clothes are freaking awesome, okay? Sure, plaid and sweater vest. Oh, you have eyes. You can see. Stop being mean. I hate your face. Stop being mean. I hate blonde people. All right, give her a big hand clap. She did great. All right, now hold on. Good job. All right. I tried to stop you. I couldn't. You did a great job. We're going to play one last time. Same rules. You can call me an idiot. I'm going to try to stop you. Don't let me stop you, okay? You keep being mean to me. You think I can stop her? No. All right, I'll try. Here we go. On the count of 3, everyone say action. 1, 2, 3. Go and call me an idiot. You're an idiot. Oh, you think I'm an idiot? Yeah. Yeah, sometimes I do stupid things. That's true. Yeah, you do. You always do stupid things. I know. You're so smart. You're so lucky. Yes, I am. You're awesome. Thank you. And you're not. I know. We established that. Cool. Look, my happiness is not based on whether you think I'm cool or not. I'm going to be happy even if you hate my guts. Okay. And I'll always be nice to you, sweetheart. Okay. No. Isn't she lovely? Thank you. You're welcome. I won. Give me a big hand clap. That was awesome. Nah, itu luar biasa ya. Ternyata simple banget. Ternyata si bully ini dikalahkan dengan pujian serangan balik dari yang cowok, yang pria. Gitu kan. Awalnya dia kesel tuh yang demo pertama. Tapi begitu demo yang kedua, dia bales. Dia tahu kelemahan yang bully ini. Kenapa dia butuh pengakuan. Pada saat diakui, kesemsem nih. Langsung jatuh cinta. Yeah. Nah, itulah cara kita mengalahkan orang yang menganiaya kita. Kita berikan support. Dan yang keempat, apa sih yang keempat rahasianya? Practical ways. Yang keempat adalah bersabar. Loh, kok sabar? Ya kan? Ingat teman-teman, kita masak Indomie, masak mie instan, at least butuh 3 menit. Atau kalau tips-tips di TikTok bilang 1,5 menit, gitu kan. Biar lebih ada garing-garingnya, masih berasa mie-nya. So, garing instan. Apalagi kita mau lihat perubahan dalam diri seseorang. Yaitu musuh kita, orang yang ngebully kita, orang yang menganiaya kita, orang yang maki-maki kita, orang yang nggak suka sama kita, orang yang ngejelek-jelekin kita, orang yang nyebelin lah sama kita gitu ya. Pasti nggak akan berubah dalam semalaman. It takes time. Tapi kita butuh bersabar. Kenapa? Kayak misalnya, karena begini nih, simpelnya ya.
pada saat seseorang yang nggak suka sama kita, dia tuh kayak punya tembok sama kita. Let's say ini adalah orang yang ngebully. Dia nggak mau ngelihat diri kita. Dia nggak mau berkomunikasi sama kita. Dia bikin tembok. So, apa yang kita bisa lakukan? Kita jebolin temboknya perlahan-lahan. Dengan doa, dengan membalas dengan kebaikan, dengan mengampuni dia, kita lupakan. Itu seperti ngebor tembok itu, pelan-pelan. Gitu kan. Setebel-tebel apapun itu tembok, kalau pelan-pelan kita kikis, lama-lama juga akan bolong. Akan jebol. Akhirnya kita bisa ketemu. Selama kita konsisten. Bukan cuma sebel, ya udah gue ampunin. Habis itu gue nggak mau ngomong lagi. Ya udah, itu nggak akan pernah ada rekonsiliasi. Kamu akan berantem lagi. Tapi kalau kita konsisten memberikan kasih kita buat orang tersebut, kita memberikan kasih, kita mengasihi dia, kita doakan, kita support, kita berikan pujian, kita berikan pengakuan, pastilah dia juga akan luluh. Tapi buat apa, kan banyak teman-teman lain yang suportif, yang sama kayak kita, yang ngedukung kita. Buat apa kita fokus sama satu orang yang nggak bisa berubah? Ingat, Tuhan pun mengasihi semua orang sama. Ini dia new paradigm yang Tuhan mau ajarin. Kita juga harus mengasihi semua orang sama. Dari itu orang yang agree sama kita, yang setuju sama kita. Dari itu orang yang baik sama kita. Dari orang itu yang mungkin satu pikiran, satu hobi sama kita. Termasuk juga orang-orang yang membenci kita, yang gak suka sama kita, musuh kita, lawan kita. Kita harus juga mengasihi. Peluk, main bareng, ketawa bareng gitu ya. Kayak Alfamart, Indomaret, selalu sebelahan. Padahal secara bisnis musuhan ya, kompetitor. Tapi selalu sebelahannya kayak sahabat karib, tetanggaan mulu ya. Nah, sama seperti itu. Mungkin kita ada beda pemahaman, kita ada beda pikiran, beda karakter. It's okay, it's fine. Diversity. Diversity makes the world beautiful. Nah, kita bagaimana mengapresiasi perbedaan ini, menghargai perbedaan inilah yang akan menunjukkan karakter Kristus. So, itulah yang kita pelajarin hari ini, bagaimana kita mengasihi musuh kita. Ada satu video singkat terakhir, dan akan tutup dalam doa, bisa kita nonton suatu video yang luar biasa, a little bit of cartoon, dan bagaimana kita mengasihi musuh kita, dan akhirnya kita build bridge untuk kita meraih dia. Take a look at this. Oke, sudah lihat ya, bagaimana dia bersabar, dia ampuni, dia nggak bales, dia tetap doakan, dia konsisten, dia bangun jembatan itu sampai akhirnya si yang bully ini, yang menyakiti dia, yang melukai dia, bikin dia benjol, bisa dipeluk sama dia. Kenapa? It takes time. Tapi mungkin kitalah yang dipakai Tuhan untuk membawa perubahan buat orang tersebut, buat musuh kita, membawa mujizat buat dia. Kalau nggak, siapa lagi? Kalau kita balas, kita akan perang. Sama aja kasih minyak ke dalam api. Gitu ya.
Nah, inilah yang Tuhan mau ajarin hari-hari ini. Yuk mulai kita belajar mengasihi orang-orang yang menganiaya, orang-orang yang menyakiti, orang-orang yang melukai perasaan kita, orang-orang yang nyebelin kita, orang-orang yang memanfaatkan kita, orang-orang yang menggunakan kita, orang-orang yang tidak suportif, orang-orang yang meninggalkan kita, orang-orang yang nyari kalau ada perlunya doang. Yuk mulai doakan, ampuni, ngertiin, support dia, dan sabarlah. Mungkin Tuhan menaruh dia seperti Goliat di dalam kehidupan Daud. Mungkin dia adalah Goliatnya kita. Pada saat kita conquer dia, mungkin kita one day akan lupa. Tapi dialah yang akan membawa promosi dalam kehidupan kita. Membawa mujizat dalam kehidupan kita. Membawa kita ke next level. Dari seorang gembala, anak muda yang gak punya apa-apa, menjadi seorang raja. Karena apa? Karena dia conquer the Goliath. Bukan lewat Saul, tapi lewat Goliat. Meskipun nggak di-mention lagi. Ingat, musuh mungkin hanya pada saat SMP kita ketemu, SMA, mungkin kuliah, mungkin kerja. Cuma sekali kita ketemu. Tapi begitu kita conquer, kita akan dapat promosi, mujizat dari Tuhan akan menyertai kita. Ingat, apapun yang kita berikan buat orang tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Haleluya, amin. Yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar untuk mengasihi musuh kita. Suatu kasih yang luar biasa, yang tidak dari dunia tapi dari Engkau, Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh belajar mengasihi setiap orang yang menganiaya, menyakiti kami. Dimanapun itu, di sekolah, di pekerjaan, di pelayanan, mungkin kami pernah sakit hati, tapi hari ini kami mau ambil keputusan untuk mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Kami mau mengampuni, kami lepaskan belas kasihan, kami mau lepaskan berkat bagi mereka ya Bapa. Urapi mereka dan juga Engkau urapi setiap kami, berikan kami kekuatan ketabahan dalam menghadapi setiap Goliat-Goliat dalam kehidupan kami, agar Engkau bisa menggunakan kami menjadi alat-Mu, memberitakan kasih-Mu ya Bapa kepada dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Thank you teman-teman. God bless you and see you next time. Bye-bye. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Sampai nanti Tuhan Yesus akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.